Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan Python yang seperti yang sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa setting JSON itu perlu kita buat untuk menghasilkan tampilan menyesuaikan. Windows level, editor, font size, ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada workbench color theme, ini juga bisa disesuaikan. Ada workbench icon theme, bisa juga disesuaikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan for. Fungsi for itu bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah fungsi for yang paling sederhana. For i in rank 1,5 titik 2, artinya ini mau melanjutkan, ada perintah yang dilanjutkan sampai selama ranknya terpenuhi. Print i yang ini sama dengan i yang di sini. Hello ini adalah sebuah string. Jadi pada saat perintah for ini adalah sebuah perintah perulangan dalam sebuah jangkauan. Jangkauannya itu adalah ada titik awal dan ada nilai akhir. Ada titik awal dan ada titik akhir. Atau ada angka awal, ada angka akhir. Nah, jadi pada saat kita melakukan perulangan ini, maka yang pertama i itu sama dengan 1. Maka ketika i sama dengan 1 ini masih terpenuhi, maka i di print dan ditambah dengan hello. Selanjutnya, i-nya bertambah 1 menjadi 2 dan masih terpenuhi antara 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan dengan menulis hello sampai dengan i sama dengan 4. Ketika i-nya sudah 5 itu sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, ini bisa kita running, maka dia nanti akan menghasilkan hello sebanyak 4 kali. Seperti yang kita lihat pada bagian bawah. Namun ketika ini kita rubah menjadi 3 kali, maka nanti hello-nya itu ada sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini ada hello-nya sebanyak 2 kali. Kita lanjut ketika tadi sudah membahas tentang for, i in rank. Jadi dalam jangkauannya 1 sampai dengan 3, titik awal dan titik akhir, dan di print sebanyak i. Kita lanjut, for itu banyak berbagai variasi. Ada for yang ketika kita mau menuliskan dan range-nya kita tentukan 1 sampai dengan 8. Namun di sini kita punya sebuah variabel angka yang tipe datanya adalah integer. Terus kita input, ketika ada tulisan input ini, maka dia akan menunggu masukan angka perkalian. Nah, di sini nanti akan muncul permintaan masukan angka perkalian, dilanjutkan dengan pada saat angka ini kita masukkan, maka berlakulah mulai fungsi for itu sebanyak 1 sampai dengan 8. Hasilnya nanti 7. Setelah itu kita print f. F di sini berfungsi sebagai merubah angka yang ada di sini menjadi string. Merubah angka. Angka pada kurung perawal ini adalah integer. Bisa kita lihat tampilan di atasnya, integer. Kali di sini adalah string biasa. I di sini variabel integer. Angka juga variabel integer. Kali operator matematik dan i adalah variabel integer. Jadi F-nya
berfungsi untuk merubah angka atau tampilan yang ada di sini semuanya menjadi string. Maka nanti ketika ini akan diulang sebanyak, dia akan diulang eh, sebanyak perintah 1 sampai dengan 8. Ini bisa kita clear, ini bisa di-clear, dan pada baris pertama kita disuruh memasukkan angka, pada baris kedua adalah perulangan for i dengan jangkauan 1 sampai 8. Maka ketika kita running, akan muncullah tulisan masukkan angka perkalian seperti yang ada tulisan di atasnya. Ketika ini kita masukkan, umpamanya di angkanya adalah 6, maka 6 itu adalah yang dikalikan. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, dan seterusnya. Ya, ketika permasalahan ini tidak begitu jelas, maka bisa kalian copy angka ini dan minta review di ChatGPT. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini kita clear. Lanjutkan ke berikutnya, for ketika digabungkan dengan if. For ketika digabungkan dengan if. For tadi, i ranknya 1 sampai dengan 11. Yang jadi pertanyaannya adalah, ketika kita mencari nilai hasil, sisa hasil bagi. Ketika kita mencari sisa hasil bagi, maka for i itu adalah nilai ini, persen 2, artinya nilai ini dibagi 2, maka kita dapat sisanya. Kalau seandainya i dibagi 2 sama dengan 0, maka print i adalah bilangan genap. Print i bilangan genap, angka yang dimunculkan oleh i adalah bilangan genap, atau ini biar kita pendek, cukup ditulis genap. Dan ketika nilainya nanti bukan 0, maka disebut dengan bilangan ganjil. Nah, ini bisa kita simulasi. Di sini nanti akan muncul tulisan 1 ganjil, 2 genap, 3, dan seterusnya. Ini kenapa bisa muncul seperti ini? Karena pada saat i dibagi 2, maka sisanya adalah 0. Itu genap. Tapi ketika sisanya 1, maka dia disebut dengan bilangan ganjil. Sama dengan itu artinya membandingkan antara hasil bagi, ini artinya adalah apakah hasil baginya sama dengan 0. Jadi sama dengan di sini membandingkan antara dua perintah ini apakah sama dengan 0. Artinya sama dengan menjadi sebuah perintah pembanding. Kita lanjut. Ada juga hanya untuk fungsi if. Ada untuk fungsi if. Nilai, ini kita input nilainya. Maka if nilai lebih besar sama dengan 75, maka dia disebut lulus. Lainnya itu berarti tidak. Ketika ini kita play, nah ini terjadi sedikit kekeliruan. Kalau ini di play, maka muncullah nilai. Nilai ketika kita masukkan 80, 89, maka nanti akan muncul perintah 89 itu lulus. Bisa kita masukkan di sini sama dengan 2 kali. Jika kita masukkan sama dengan 2 kali, maka
nilainya harus sama dengan 75. Ketika kita buat 75, maka dia menjadi 75 itu lulus. Namun, ketika kita membuat bukan 75 atau dengan angka yang lain, logikanya tidak akan terbaca karena optionnya hanya ada satu, lulus. Sini ketika kita buat 78, maka logikanya dia tidak akan bisa membaca dan dia menjadi error seperti itu. Nah, hal yang berbeda ada penggunaan fungsi if else. Oke, di sini kita coba bandingkan. Seandainya ini kita buat 90 sama dengan 90, ketika muncul angka 90 maka nilainya nanti akan dapat nilai A. Bisa kita tes. Ini kita tulis 90, maka nanti dapatnya 90 nilai A. Namun, ketika kita tulis sembarangan, kita tulislah di sini 76. 76 itu nanti akan dapat nilai B. Karena 75 ke atas itu sudah dapat nilai B. Namun, ketika kita menulis di bawahnya, ketika kita tulis di bawahnya, karena else di bawah itu apapun nilainya selain yang ada di 90, 75, dan 60, maka nilainya D. Di sini kalau seandainya kita tulis itu adalah 55, maka sudah pasti jawabannya D. Itu penggunaan fungsi if else. If, elif, else if sebenarnya bacanya else if dan terakhir itu else. Else itu tidak ada pilihan lain lagi ketika tidak ada yang sama. Terakhir ada while. While itu sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan fungsi for. While itu tidak ada batas bawah. Batas bawah itu sudah ditentukan tergantung dari i-nya. Batas akhirnya adalah 10. Namun tadi kalau for itu ada batas bawah, ada batas akhir. Kalau ini i-nya langsung menjadi batas bawah. I-nya harus diinput sebelumnya. Sedangkan pada for i-nya sudah dimasukkan. Nah, di sini ketika i-nya kita tulis adalah 0, maka dia pertambahannya 1, maka hasilnya nanti akan tertulis adalah angka 1 sampai dengan angka 0 sampai dengan 10. Nah, angka 0 sampai dengan 10. Sedangkan tadi ketika menggunakan for, maka batas awal dengan akhir itu dikurangin 1. Sedangkan while itu angkanya tidak berkurang. Eh, itu berkaitan dengan fungsi while yang harus sama-sama dipelajari dan ada contoh kasus while yang lain teks tanda seru mungkin pernah saya menyampaikan salah penggunaan garis miring tanda seru. Di sini bisa kita pahami bagaimana memastikan bahwa penggunaan tanda seru itu ada artinya. Bisa kalian nanti mencoba menggunakan ChatGPT. Pada ChatGPT nanti akan diterjemahkan, bisa cukup kalian tulis nanti pada ChatGPT, jelaskan fungsi dari tanda seru, fungsi tanda seru sama dengan pada Python. Eh,
Nanti akan ada penjelasan yang bisa kalian lihat pada fungsi Python. Nah, nanti ketika kita dalam penggunaan tanda seru, maka akan ketemu dengan petunjuk deep atau tanda seru sama dengan. Artinya tidak sama dengan. Eh, Tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Nah, ketika tidak sama dengan, maka jawabannya tentunya akan berbeda. Kalau seandainya di sini kita tulis sama dengan dua kali, maka ketika tulisan sama dengan stop, eh, itu nanti akan berhenti. Tapi ketika tulisannya tanda seru sama dengan, bisa kita tes hasilnya, kita play, dia nanti akan memasukkan perintah ketik stop untuk berhenti. Nah, selama kita tidak mengetik kata stop, maka dia tidak akan berhenti. Saya, kamu, dia, selesai, tidak akan pernah berhenti sampai kita menulis tulisan stop. Ketika kita tulis stop, maka dia berhenti. Namun penjelasannya tanda seru sama dengan itu adalah tidak sama dengan. Jadi di sini while tidak sama dengan tulisan stop, maka akan dilanjutkan kembali. Sebelumnya mungkin ada salah penjelasan di sini. Jadi ini artinya tidak sama dengan while tidak sama dengan stop, maka akan diulang terus meminta untuk diketikkan. Ya, demikian eh, untuk bahasan kita Pak kali ini. Silakan dipelajari dan minta bantuan ChatGPT ketika ada hal-hal yang tidak jelas untuk mendapatkan penjelasan review dari ChatGPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.